Apa? Bagaimana bisa? Sasa menjauhkan ponselnya saat mendengar teriakan terkejut penuh kepanikan dari Kaneta setelah dia memberikan laporan jika Ivy udah pulang bersama pria yang bernama Yoki. Aku datang terlambat, Kak, karena jalanan macet. Terdengar helaan napas kasar dari seberang ponselnya. Kata penjaga sekolah, teman Kak Neta yang bernama Yoki itu membawa Ivy ke tempat kerja kakak. Apa? Untuk kedua kalinya Sasa mendengar teriakan terkejut Kaneta. Sebelum akhirnya, sambungan telepon mereka terputus dengan tiba-tiba. Sasa yakin, Kaneta pasti sangat marah sampai menutup teleponnya begitu saja. Maafkan aku, Kak, diri Sasa dengan perasaan bersalahnya karena terlambat menjemput Ivy hingga gadis kecil itu dibawa pergi oleh orang lain. Bagaimana? Apakah suka? Tanya Lia dengan tersenyum saat melihat Ivy memakan es krim dengan topping kacang almond. Setelah gadis kecil itu menghabiskan satu potong ayam, Ivy menganggukkan kepalanya. Terima kasih, Uncle, ucapnya dengan tersenyum bahagia. Karena akhirnya dia bisa makan es krim yang sejak dulu diinginkannya. Karena setiap kali dia meminta kepada Mom Arneta, mominya itu pasti tidak memberikan karena di es krim tersebut ada kacangnya. Dan bukan hanya es krim saja, tapi semua makanan dan minuman yang ada kacangnya, Mom Arneta pasti melarang. Wah, putri Anda cantik sekali, puji seorang pelayan sambil menaruh secangkir kopi ke atas meja. Leo hanya tersenyum tanpa terkejut sama sekali atas ucapan pelayan itu, karena ini udah ketiga kalinya orang menyangka Ivy putrinya sejak mereka menginjakkan kakinya di tempat tersebut. Apakah wajah kami memang benar-benar mirip? Tanya Leo dengan bergumam dalam hati sembari menelisik wajah Ivy. Wajah yang memang sangat mirip dirinya saat kecil, tapi dalam versi wanita. Tapi kenapa wajah kami mirip? Bukankah seharusnya Ivy mirip Chandra? Jika memang benar gadis kecil itu putri kandung teman baikku. Belum sempat Leo menemukan jawaban atas semua pertanyaannya. Ia dibuat terkejut saat melihat Ivy yang menggaruk tangan yang merah sambil merengis kesakitan. Ivy, kau kenapa? Tanya Leo dengan panik. Engkau sesak, ucap Ivy dengan terbatas sembari memegang tenggorokannya. Leo yang semakin panik karena melihat wajah Ivy yang pucat, langsung menggendong gadis kecil tersebut saat menyadari sesuatu. Gawat, apa Ivy memiliki alergi? Gumam Leo dengan terburu-buru keluar dari tempat makan tersebut menuju mobilnya. Ya, Leo bisa menebak jika Ivy terkena alergi karena dia pun memiliki alergi terhadap sesuatu. Jadi Leo udah hafal betul bagaimana gejala orang yang terkena alergi. Tuan, Mona Ivy kenapa? Tanya Yogi dengan terkejut saat melihat tuannya masuk dengan menggendong gadis kecil itu. Jangan banyak bertanya, cepat kita ke rumah sakit sekarang. Sentak Leo tanpa mengalihkan tatapan matanya pada Ivy yang tengah menangis. Ivy sayang, jawab pertanyaan Uncle. Apa Mami Arneta melarang Ivy makan ayam atau es krim? Karena tadi Ivy hanya memakan ayam dan es krim di rumah makan cepat saji tersebut. Ivy yang menangis menggelengkan kepalanya. Mami hanya melarang Ivy makan yang ada kacangnya. Jelas Ivy yang kini semakin menangis kencang. Kacang? Oke, Leo dengan terkejut. Dan bukan hanya Leo saja yang terkejut tapi juga Yogi. Karena asisten pribadinya itu tahu betul jika dia memiliki alergi terhadap kacang. Kenapa Ivy memiliki alergi yang sama denganku? Gumamnya dengan penuh tanya sambil menenangkan Ivy yang masih menangis. Kenapa kebetulan ini terasa aneh? Ditatapinya putri Arneta itu dengan intens. Dan semakin intens dia menatap semakin timbul dugaan yang selama ini Leo tampik habis-habisan semenjak dia bertemu dengan Ivy. Tidak mungkin. Gumamnya dengan menggelengkan kepala. Setelah sampai di rumah sakit, Leo pun segera membawa putri Arneta ke ruangan UGD. Tidak lupa dia juga memerintahkan Yogi untuk menghubungi Arneta dan memberitahu wanita tersebut apa yang terjadi pada Ivy. Sementara itu di tempat yang berbeda, tepatnya di depan sebuah gedung perkantoran, tampak seorang wanita cantik yang tengah berjalan bolak-balik dengan raut wajah yang cemas. Karena sejak tadi dia menunggu kedatangan Yogi sambil menghubungi nomor ponsel pria itu yang tidak juga diangkat. Kenapa sampai sekarang belum datang? Ya Tuhan, semoga Yogi tidak sedang bersama Leo saat ini. Sungguh Arneta takut jika Yogi tengah bersama Leo. Tidak bisa dia bayangkan jika Leo melihat wajah Ivy dari dekat
dan mengetahui apa yang selama ini dirahasiakannya. Di tengah kepanikannya, Arneta terkejut saat mendengar suara ponselnya yang berdering. Terlebih saat mengetahui siapa yang sedang menghubunginya. "Halo, kalian di mana? Kenapa sejak tadi teleponku tidak diangkat? Putriku di mana? Aku ingin bicara dengannya," ucap Arneta panjang lebar begitu mengangkat panggilan tersebut. Yogi sendiri sempat terdiam mendengar banyaknya pertanyaan Arneta karena dia bingung bagaimana menjelaskan keadaan Ipi sekarang. "Dan Arneta, kami sekarang berada di rumah sakit internasional." Apa? Rumah sakit? Siapa yang sakit? Di mana putriku?" tanya Arneta dengan tangan bergetar hebat karena ketakutan. "Anda tenanglah dulu, sebaiknya Anda datang kemari sekarang, aku tunggu." Yogi memutuskan sambungan ponselnya tanpa berani memberitahukan keadaan Ipi, lalu mengirimkan pesan lokasinya saat ini agar Arneta bisa segera datang. Sungguh, kini dia menyesal karena sejak tadi mengabaikan panggilan telepon dari Arneta karena perintah Leo, terlebih membiarkan saja satuannya itu membawa Ipi ke rumah makan cepat saji tanpa seizin Arneta. Sementara itu Arneta yang tengah ketakutan kini memaki saat panggilan ponselnya dimatikan begitu saja tanpa adanya penjelasan tentang keadaan putrinya. "Rumah sakit internasional," gumam Arneta dengan panik sambil berlari menuju mobilnya. Tidak dia pedulikan tatapan semua orang yang melihat kepanikannya, karena yang penting saat ini adalah cepat sampai ke rumah sakit sambil berdoa dalam hati putrinya dalam keadaan sehat tanpa kurang satu apapun. Setelah menempuh perjalanan selama 20 menit lebih, akhirnya mobil yang dikendarai Arneta sampai di rumah sakit internasional. Dengan terburu-buru, dia menghampiri Yogi yang ternyata udah berdiri menunggunya di depan rumah sakit. "Di mana Ivi?" tanya Arneta dengan sangat cemas saat melihat putrinya tidak bersama Yogi. Bayang-bayang Ipi yang pernah dirawat karena sakit demam tinggi dan alergi kini bermunculan silih berganti. "Di mana putriku?" sentak Arneta saat melihat Yogi diam saja. "Tenanglah Nona." Tenang. Kau pikir aku bisa tenang saat kau membawa putriku tanpa izin? Dan sekarang putriku tidak bersamamu," caci Arneta dengan penuh emosi menahan tangis. "Aku mohon katakan di mana putriku. Ikut aku." Arneta pun berjalan mengikuti Yogi masuk ke dalam rumah sakit dengan berharap-harap cemas. Terlebih saat langkah kakinya berhenti di sebuah pintu ruangan rawat. "Nona Ipi ada di dalam, dia..." Yogi terdiam karena Arneta udah lebih dulu masuk tanpa menunggu penjelasannya. "Tuan Leo, Anda dalam masalah besar sekarang." Bukan tanpa alasan Yogi berkata seperti itu, karena ia melihat dengan jelas kemarahan Arneta yang tidak pernah dia lihat sebelumnya. Sementara itu Arneta yang masuk ke dalam ruangan tersebut langsung lemas seketika saat melihat putri kesayangannya terbaring di atas ranjang pasien. "Ivi sayang," ucap Arneta dengan menangis. Ya, air mata yang sejak tadi ditahannya kini mengalir dengan deras di kedua pipinya saat melihat kondisi Ivi yang tidak berdaya dengan kedua mata tertutup. "Sayang, kau kenapa nak?" "Putrimu baik-baik aja, dia sedang tidur sekarang." Arneta yang hafal betul siapa pemilik suara itu langsung menatap ke belakang, menatap sosok pria yang sejak tadi tidak ia sadari keberadaannya. "Kau? Sedang apa kau di sini?" "Tentu saja menjaganya," jawab beliau sambil menatap Ipi yang tengah tertidur lelap. Sementara itu Arneta yang masih terkejut dengan keberadaan Leo menatap pria itu dengan tajam saat menyadari sesuatu. "Jangan bilang kalau kau yang udah menyuruh Yogi membawa putriku," tanya Arneta yang mulai emosi, apalagi saat melihat pria itu diam aja. "Apa yang udah kau lakukan kepada putriku? Kenapa Ipi bisa masuk rumah sakit? Putrimu mendadak terkena alergi, padahal aku hanya memberikan es krim dengan topping almond." "Apa? Bagaimana bisa kau lakukan itu?" sentak Arneta dengan penuh amarah hingga mendorong Leo dengan kasar. "Kau tahu, Ipi sama sepertimu, dia memiliki alergi kacang." Leo terdiam dengan tangan terkepal erat saat mendengar perkataan Arneta yang di luar perkiraannya. Ya, sebenarnya Leo udah mendengar penjelasan dari dokter tentang keadaan Ipi, namun dia berpura-pura tidak mengerti jika putri Arneta itu memiliki alergi kacang hanya untuk mendapatkan informasi dari Arneta atas kecurigaannya. Tapi informasi yang didapatkannya lebih dari itu, karena ternyata Arneta mengetahui kalau ia juga memiliki alergi kacang. Padahal seingatnya yang mengetahui jika ia memiliki alergi kacang hanyalah keluarganya, anak, dan seorang wanita dari masa lalunya. Jadi tidak mungkin Arneta mengetahui tentang alerginya. Apalagi mereka tidak terlalu dekat
dan hanya bertemu jika Arneta tengah bersama Bara. Dan tidak mungkin juga Bara memberitahu Arneta, karena adik iparnya itu baru mengetahui tentang alerginya setelah menikah dengan Lea.